Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat sore dan selamat bergabung di acara Ngaso Ngabuburit bersama Fisiologi episode pertama. Departemen Fisiologi FKKMK UGM bekerja sama dengan Health Promoting University atau HPU FKKMK UGM dan juga HPU UGM melalui acara ini mengajak Bapak, Ibu, saudara-saudari semua untuk bersama-sama ngaso, bersama-sama beristirahat, bercengkrama, sembari kita membuka wawasan tentang kesehatan, wawasan tentang ayat-ayat Allah melalui ilmu fisiologi. Masya Allah. Ya, nama saya Yona, dan insya Allah saya akan memandu jalannya acara selama kurang lebih 1 jam ke depan. Baik, senang sekali hari ini saya dibersamai oleh 3 narasumber yang luar biasa. Topik-topik yang akan kita obrolkan bersama di hari ini pun menarik sekali. Langsung saja ini saya perkenalkan narasumber pertama kita. Beliau adalah seorang guru besar sekaligus Kepala Departemen Fisiologi FKKMK UGM yang hari ini akan berbagi wawasan terkait dengan persiapan puasa dan ketakwaan. Beliau adalah Profesor Dr. Diki Muhrizal, Master Kesehatan, Spesialis Andrologi, Konsultan Fertilisasi, Ahli Ilmu Fisiologi Manusia. Masya Allah. Assalamualaikum, Prof. Diki. Waalaikumsalam, Dokter Yona. Sehat, Ya, Prof. semoga sehat semuanya. Alhamdulillah. Ya, Alhamdulillah. Nah, Prof. Diki, ini puasa Ramadan ini sudah berjalan hampir seminggu ini, Prof. Ada yang Ya, ya, sudah betul. 4 hari, ada yang 5 hari, atau mungkin malah ada yang belum mulai sama sekali ini karena berhalangan atau uzur lain. Nah, Betul, mungkin ya. muncul pertanyaan dari benak teman-teman semua ini. Sebenarnya puasa yang sehat itu seperti apa sih dan yang perlu disiapkan itu apa saja? Monggo, Prof. Diki, saya persilakan. Ya. Baik, ini pembukaan ya, Mbak Yona ya. Oh, boleh dibuka dulu, boleh, Prof. Kemudian langsung dilanjutkan dengan pemaparan materinya. Ya, jadi baik selaku Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah Waalaikumsalam kita warahmatullahi bisa wabarakatuh. bergabung bersama di acara ngaso ini. Eh, ini tentunya sesuatu yang baru ya buat kami dari Departemen Fisiologi dan yang kebetulan pada kali ini bekerja sama dengan Health Promoting University, Universitas Gajah Mada dan FKKMK UGM. Nah, kami berharap sebetulnya untuk berkontribusi meskipun kecil nilainya dan juga menambah wawasan pengetahuan tentang puasa itu sendiri, manfaatnya bagi kita ya, khususnya pada kesehatan. Nah, dengan demikian saya selaku Ketua Departemen Fisiologi FKKMK UGM, eh, mohon maaf bila ada kekurangan di sana sini dalam penyelenggaraannya. Kemudian semoga saja Bapak Ibu dapat menikmati webinar ini, dapat mengambil manfaat dari webinar ini karena webinar ini akan berlangsung setiap minggunya ya. Webinar ini akan berlangsung setiap minggunya selama atau sepanjang bulan Ramadan. Jadi diperkirakan ada 4 sesi webinar dengan masing-masing ada 3 pembicara ya. Nah, semoga saja topik-topiknya menarik untuk diambil manfaatnya, kemudian kita tetap dapat beraktivitas dan menambah pahala selama bulan Ramadan ini dengan mengkaji atau mendapatkan ilmu ya, ilmu baru mungkin ya dari para narasumber. Baik, saya kira itu Dokter Yona. Apakah ini akan langsung kita mulai atau bagaimana? Oke, mungkin langsung saja, Prof. Karena ini sudah tidak sabar, termasuk saya juga tidak sabar ini, Prof. Ingin belajar Ya, seperti baik. apa. Ya, Bapak Ibu sekalian, selain saya ada Dr. Denny Agustiningsih yang nanti akan berbagi tentang olahraga, berbagi pengetahuan tentang olahraga. Kemudian ada Dr. Jajar Setiawan, PhD, yang nanti akan berbagi tentang bagaimana ibadah itu jangan sampai nganggu kesehatan karena kurang tidur ya. Ini yang
eh, seringkali terjadi pada saat kita di bulan Ramadan. Nah, saya sendiri akan mengawali presentasi tiga narasumber pada sore hari ini terkait dengan puasa itu sendiri dalam tuntunan agama Islam, tetapi ini secara superficial ya. Sampun ya. Ya, sudah terlihat, Prof. Enggak. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Eh, saya memulai dengan slide ini yang merupakan dasar dari kita berpuasa ya. Eh, dari Quran surat Al-Baqarah yang Bapak Ibu sekalian tentu paham ya, tentu sering mendengar ayat ini ya, yaitu ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, ayat ini memang menunjukkan bahwa kita memang diwajibkan berpuasa dan sebagaimana eh, Mohon ini maaf, Kak belum Kiki. belum Ini anu ya, slideshow-nya belum muncul, tapi baru belum ya. terlihat slide presentasinya saja. Ya, coba ya. Kalau ini, Sudah, tapi ini sudah belum anu, Sampun. tapi sampun. belum bergerak ini. Iya, Oh iya, masih ini masih slide yang dasar dasar umat semua. Islam berpuasa. Mbak Edsa bisa dibantu Mbak Edsa? Halo, Dok, Prof, saya bantu untuk share screen, J. Ya, ya. Apakah sudah Slide-nya ya, terlihat? oke. Oke. Sebelumnya ya. Ya, ya, slide berikutnya. Halo, slide berikutnya, Mbak. Oke. Ya, tadi sudah saya sampaikan yang kemudian kita paham bahwa sebetulnya perintah puasa ini tidak hanya kita sebagai umat muslim, tapi ada generasi sebelumnya kenal juga berpuasa ya. Nah, yang penting di sini adalah tujuannya adalah la'allakum tattaqun, yaitu kita akan mendapatkan diri kita menjadi seorang yang bertakwa. Dalam hal ini sebenarnya kita tahu bahwa takwa itu sikap mental ya, sikap mental kita berjalan di seluruh perintah-perintah Allah, kemudian kita berusaha untuk menghindari semua yang dilarang oleh Allah. Sebagaimana pengertian takwa yang kita ketahui selama ini. Ya. Slide berikutnya. Orang-orang yang beriman. Nah, eh, Ramadan ini harusnya kita sambut dengan gembira ya, karena memang Nabi besar Muhammad SAW sudah menyampaikan bahwa marhaban ya Ramadan itu merupakan kabar gembira. Bagaimana tidak? Karena banyak sekali janji-janji Allah yang eh, untuk memuliakan kehidupan dunia maupun akhirat ya bagi umat yang menjalankan. Nah, kemudian seharusnya siapa yang bergembira ya kita semualah ya yang bergembira sebagai umat Muslim. Kemudian eh, kita yang merasa beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala tentunya harus bergembira. Nah, sehingga dalam menjalankan Ramadan kita berharap tidak menjadi beban begitu ya. Nah, tapi ada juga yang merasa bahwa sedih kalau Ramadan datang karena apa? Dalam aktivitas sehari-hari memang tidak memungkinkan untuk berpuasa. Misalnya saudara-saudara kita yang tidak mampu berpuasa karena uzur, karena sakit dan sebagainya. Nah, tetapi ada juga musuh-musuh Islam yang tentunya juga anti ya dalam ajaran-ajaran Islam ini justru akan memusuhi ya kalau ada
Ramadan ini. Ya, kita lihat di berbagai macam aspek kehidupan itu kan semuanya bergembira ya, entah itu dalam perdagangan ataupun posisi sosial dan sebagainya, kehidupan sosial dan sebagainya. Nah, sebetulnya apa sih yang kita lihat dari kegembiraan itu? Yang pasti bahwa secara duniawi kita diberikan rahmat oleh Allah, kemudian kita juga mendapatkan manfaat-manfaat kesehatan ya. Kemudian ada nilai positif kehidupan yang bisa kita ambil karena kita bertujuan untuk menjadikan diri kita orang yang bertakwa, maka kita akan mendapatkan sikap mental yang positif, yaitu kita menjadi pribadi yang lebih disiplin, ya, kemudian pemurah karena ajaran puasa itu di dalamnya ada sedekah, kemudian ada hati yang lembut karena kita juga menahan amarah, ya, menahan hawa nafsu. Nah, ini akan menjadikan kita pribadi-pribadi yang positif tadi ya, dengan nilai-nilai kehidupan yang positif. Kemudian untuk kabar gembira secara eh, akhirati ya, janji Allah bahwa kita yang berpuasa akan dibebaskan dari api neraka dan dilipat gandakan amal puasa dalam bulan puasa ini pahalanya ya. Bahkan kita tahu bahwa pahala ini dilipat gandakan sampai puluhan sampai ratusan kali kebaikan. Demikian janji Allah pada kita yang berpuasa. Slide berikutnya. Nah, kita mohon maaf ada kendala ini ya. Kemudian kita tahu bahwa puasa itu adalah bagian dari rukun Islam. Nah, dari rukun Islam yang 5 kita mendapatkan apa itu pemahaman bahwa rukun Islam itu merupakan pondasi dalam kehidupan seorang Muslim ya. Nah, dengan demikian puasa kalau ditinggalkan tentunya ada yang kurang ya. Pondasi itu menjadi lebih kuat kalau dikerjakan, kalau tidak dikerjakan menjadi lebih lemah ya. Slide berikutnya. Nah, sebagian besar dari rukun Islam adalah kegiatan fisik. Seperti kita tahu, sholat itu adalah kegiatan fisik, kemudian haji. Nah, selanjutnya adalah puasa. Ini adalah kegiatan fisik juga. Tetapi apa perbedaannya? Allah menganggap bahwa puasa ini untukku, ya. Jadi Allah yang akan memberikan balasannya, yang menilai apa itu amalan kita tersebut, ya. Karena memang eh, puasa memang tidak bisa ditampilkan secara fisik meskipun ini adalah kegiatan fisik, ya. Puasa tidak bisa kita apa itu menyampaikannya bahwa oh ya saya puasa, apa buktinya itu kan tidak bisa. Kita kan Kalau ikutin eh, ini ya sebenarnya. sholat, haji itu tampilan fisiknya sangat jelas ya. Tapi kalau puasa tidak ya. Sehingga itulah mengapa Allah yang sendiri yang menilainya ya. Nah, tapi yang pasti bahwa puasa itu adalah kegiatan fisik yang bertujuan untuk perbaikan sikap mental. Yang tadi saya sampaikan bahwa tujuan akhirnya adalah menjadi pribadi yang bertakwa. La'alakum tatakun. Ya. Slide berikutnya. Nah, ini adalah bukti bahwa puasa itu kegiatan fisik yang memerlukan persiapan. Bagaimana kita ketahui ada ajakan untuk berpuasa di bulan Rajab dan Syakban ya, atau 2 bulan menjelang Ramadan. Itu dianggap kita bisa berlatih di bulan-bulan itu untuk berpuasa. Nah, ini juga melatih secara fisik, kita mempersiapkan, makanya doanya kan kita berharap semoga sampai pada bulan Ramadan ya, selama bulan Rajab dan Sa'ban itu. Nah, kemudian di dalam puasa, kegiatan puasa sendiri itu ada sahur, kegiatan yang sangat dianjurkan. Tentunya kita tetap dianjurkan beraktivitas fisik selama puasa ya, beraktivitas sehari-hari. Maka sahur itu adalah bekal kita untuk beraktivitas sehari-hari.
Nah, kemudian kita diminta untuk berbuka secukupnya, dalam hal ini tidak berlebihan. Untuk apa? Untuk bekal kita qiyamul lail atau beribadah di malam harinya. Nah, ini sudah jelas bahwa kita memang diatur dalam hal mempersiapkan puasa itu sendiri, baik untuk aktivitas sehari-hari maupun untuk beribadah pada malam harinya. Slide berikutnya. Nah, ini ada ketentuan dari Allah bahwa puasa jelas hanya untuk yang sehat dan mampu. Kadang-kadang kita sehat tapi tidak mampu, tapi ada juga yang diperkirakan mampu tapi ternyata tidak sehat ya. Sehingga Allah menetapkan ada istilah uzur atau berhalangan, kemudian ada juga rukhsah atau keringanan ya. Kemudian kalau yang tidak puasa dalam kondisi sebetulnya fisik sehat ada, misalnya pada wanita yang menstruasi itu jelas tidak diperkenankan puasa, dan juga ada yang eh, musafir atau safar ya, menjalankan suatu perjalanan. Nah, ini juga tidak diberikan rukhsah atau keringanan, tapi dalam kondisi sehat yang tidak berpuasa begitulah. Nah, ada tidak berpuasa yang karena sakit, yang benar-benar sakit sehingga tidak mampu untuk berpuasa. Nah, bahkan tidak boleh berpuasa kalau misalnya kita mempunyai sakit yang memang sangat berat ya, kemudian mengharuskan kita minum obat dan sebagainya, dan itu tidak bisa diputus obatnya dalam hal ini berpuasa, maka itu kita bahkan diharamkan untuk berpuasa gitu ya. Dan boleh tidak puasa dengan cara mengganti atau kodok dan membayar fidyah. Jadi ini merupakan suatu aturan dari Allah yang jelas bahwa ini kita harus sehat lah ya, begitu dalam rangka menyiapkan puasa ini. Slide berikutnya, ya nggak usah dianu aja lah, nggak usah di apa itu, pindah kurang dua aja kok. Nah, sebagai akhir dari pengantar saya terkait dengan persiapan berpuasa menuju orang yang bertakwa, maka kita mengajak ibadah bagi seluruh anggota tubuh kita, ya, baik itu tangan maupun tangan kaki ya, maupun indera, di mana tangan dan kaki kita mencoba untuk beribadah melalui pekerjaan yang halal, pekerjaan yang halal tidak dipakai mengarah ke tempat-tempat maksiat, kemudian ada aktivitas membantu meringankan beban orang lain, sedangkan indera, ibadah mata kita menahan pandangan, kemudian membaca Al-Quran, tadabbur, menyaksikan hal baik, kajian atau ilmu. Telinga juga demikian, mendengarkan hal-hal baik, misalnya mendengarkan bacaan Al-Quran dan kajian, dan tidak mendengarkan hibah atau omongan yang buruk. Sedangkan mulut ibadahnya adalah bisa menahan bicara kasar atau buruk, menyampaikan kebenaran atau suatu ilmu, dan membaca Al-Quran dan ilmu buku pengetahuan yang bermanfaat. Saya kira itu persiapan yang bisa kita lakukan pada saat beribadah Ramadan ya, yang kita ketahui. Kita pasti paham bahwa puasa memang harus dipersiapkan. Jadi fisiknya juga harus bagus. Dalam hal ini kita menjaga supaya tidak sakit sehingga kita tetap bisa menjalankan puasa dengan baik, puasa Ramadan dengan baik, dan mengisi dengan ibadah-ibadah yang disunahkan oleh Nabi besar Muhammad SAW. Saya kira itu, mohon maaf sekali atas ketidaklancaran eh, apa itu slide tayangan pada sesi saya ini. Semoga nanti sesi berikutnya tidak terganggu kembali. Nah, saya kira itu dulu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih banyak Prof. Diki atas wawasannya. Tadi sudah disampaikan bahwa Ramadan ini adalah kabar gembira ya, dan untuk menyambutnya perlu persiapan yang tadi sudah disampaikan. Dan selama bulan Ramadan ini seluruh anggota tubuh kita itu beribadah. Masya Allah. Baik, kalau begitu kami buka sesi tanya jawab. Mungkin ada satu pertanyaan, bisa langsung open mic, atau bagi yang kesulitan bisa langsung menuliskan pertanyaannya di kolom chat, nanti bisa saya bantu bacakan. Bagi yang penasaran, Mbak Yona, ini ada door prize-nya nggak ya untuk yang bertanya? Insya Allah karena ini majelis ilmu dapat. Door prize-nya tapi pahala ya.
Door prize-nya pahala, berkah, dan ilmu yang bermanfaat. Langsung disponsori oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, baik. Apakah ada pertanyaan dari Bapak Ibu hadirin sekalian? Sepertinya belum ada ya. Kalau begitu izin kami lanjutkan, ya, Prof. Ye, monggo. Terima Materi kasih banyak. ye, berikutnya. Ye, monggo. Iya, baik. Ini kita masih ada dua materi lagi ya. Kita akan melanjutkan ke topik kedua. Ini pokoknya sore yang padat ilmu sekali pokoknya. Dan topik kedua ini sepertinya termasuk yang ditunggu-tunggu oleh teman-teman yang doyan olahraga ini, yang mungkin bertanya-tanya, boleh nggak sih selama puasa tetap olahraga? Olahraga seperti apa ya yang boleh? Atau yang mungkin malah mencari justifikasi, ini kan baru bulan puasa, olahraganya libur dulu deh. Nah, ini dia ini. Cocok sekali ini topiknya akan dibawakan oleh narasumber kedua kita. Beliau adalah Dr. Denny Agustiningsih, Magister Kesehatan, Ahli Ilmu Faal Manusia, Ahli Ilmu Faal Olahraga, Konsultan. Masya Allah. Assalamualaikum, Dr. Denny. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ini online-nya sebelahan dengan narasumber pertama atau beda lokasi ini, Dok? Atau Satu. laptopnya digeser, giliran Ibu yang ngomong, monggo. Oh, gitu. Ya, monggo langsung Oke, saja, Dr. Denny, kami persilahkan. oke, baik. Saya coba share screen nanti kalau ada masalah minta tolong Mbak Edsa, oke? Ya, oke. Aduh, apakah keluar ya, Mbak Dokter Yona? Iya, sudah Ya, terlihat, Dr. baik. Denny. Ya, tadi sudah disampaikan bahwa puasa ini adalah satu kewajiban, ya, kewajiban ibadah wajib bagi umat Muslim dengan hadiah yang berlimpah. Ya. Nah, hanya yang menjadi pertanyaan, apakah kita selama bulan puasa ini harus hanya beribadah saja dan kemudian tidak boleh melakukan kegiatan yang lain? Mungkin juga tadi seperti Dokter Yona sampaikan, bukan tidak boleh tapi males gitu ya Dokter Yona, mager nanti habis sahurnya buat olahraganya. Nah, seperti kita tahu bahwa aktivitas fisik dan olahraga ini merupakan bagian dari perilaku hidup sehat bersama dengan diet seimbang, tidur berkualitas, manajemen stres, dan juga menghindari rokok, alkohol, dan obat-obat terlarang. Nah, selama ini kita sudah banyak memahami mengenai manfaat aktivitas fisik secara umum. Dan tentunya dalam kondisi apapun manfaat ini akan selalu kita dapatkan. Nah, bagaimana yang akan kita dapatkan eh, selama bulan Ramadan ini? Apakah kemudian kita masih perlu melakukan aktivitas fisik atau sudahlah kita kemarin-kemarin juga sudah olahraga. Nah, bulan ini istirahat aja deh gitu ya. Nah, sebetulnya yang menjadi masalah kalau tadi manfaatnya banyak. Tentunya apa sih yang kemudian dia menjadi sangat bermanfaat melakukan aktivitas fisik ini sebetulnya adalah karena kita mengurangi waktu duduk yang lama yang sering kita sebut sebagai perilaku sedentary. Seperti kita lihat di sini ini adalah grafik dari WHO ya, bahwa perilaku sedentary ini berbanding terbalik dengan kondisi kesehatan. Makin banyak kita duduk, 15 jam kita duduk sehari, maka risiko untuk menderita penyakit itu menjadi sangat tinggi. Dan risiko untuk menjadi sehat, ya risiko kok menjadi sehat. Manfaat untuk kesehatan ini berbanding terbalik dengan perilaku sedentary yang kita lakukan sehari-hari. Kita duduk sehari-hari 15 jam ya, mulai dari pagi bangun tidur, sarapan, berangkat ke tempat berkegiatan di kampus ataupun di tempat-tempat lain sampai kemudian pulang lagi. Kalau kita jumlah duduk kita lebih dari 15 jam.
Nah, ketika kita bisa mengurangi waktu duduk ini, maka kita juga akan mengurangi risiko untuk menderita penyakit, terutama penyakit-penyakit kronis. Nah, maka di bulan puasa ini sebetulnya waktu duduknya menjadi lebih banyak karena tadi kita lebih mager untuk bergerak, takut untuk kemudian kehabisan sahur yang sudah disantap pagi harinya. Nah, karena ilmu mengenai olahraga, aktivitas fisik dengan kaitannya dengan penyakit ini sudah banyak sekali dibahas. Nah, mungkin sore hari ini kita lihat ada dua mitos yang mungkin banyak dibahas, banyak dipertanyakan tentang olahraga selama puasa. Nah, yang pertama, aktivitas fisik dan olahraga yang kita lakukan selama bulan Ramadan, apakah akan mengurangi waktu ibadah? Nah, sebetulnya kita kembali lagi kepada tadi yang sudah disampaikan oleh Prof. Diki bahwa kita harus mengubah mindset untuk selama bulan puasa ini menjadi pribadi, menjadi orang yang berpikir lebih positif bahwa kesehatan dan kebugaran ini adalah satu hal yang sangat penting selama bulan puasa. Sehingga kalau kita sehat, kita bugar, kita punya banyak energi untuk beribadah, untuk bercengkerama dengan teman-teman, sanak saudara, untuk berefleksi, untuk melakukan berbagai kegiatan yang bernilai pahala selama bulan Ramadan. Kalau kita sakit, kita tidak bugar, maka kita juga tidak bisa melakukan ibadah. Nah, Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, banyak penelitian yang telah dilakukan bahwa ketika kita tidak melakukan olahraga selama bulan Ramadan, selama 30 hari Ramadan, mereka yang sebelumnya rajin berolahraga, maka akan kehilangan manfaat, kehilangan hasil olahraga yang telah dilakukan selama 4 bulan sebelumnya. Jadi kembali ke titik 4 bulan sebelum bulan Ramadan. Apalagi bagi mereka yang tidak rajin berolahraga. Kalau sudah tidak ada tidak banyak manfaat yang didapat, maka hilang juga apa yang ada di dalam tubuhnya. Nah, kita lihat pada infografis yang ada di sebelah kiri bahwa ketika menghentikan olahraga selama Ramadan, maka yang muncul adalah mood-mood negatif. Tidak lagi happy, tidak lagi bahagia dengan adanya Ramadan. Yang dirasakan adalah rasa capek sejak bangun sahur sampai nanti buka puasa. Rasanya capek, rasanya haus, ya, kemudian mau melakukan apa-apa jadi males, isinya ngantuk saja, mau berpikir juga tidak bisa dengan, dan kemudian itu menjadi alibi bahwa saya tidak bisa berpikir, tidak bisa konsentrasi nih karena saya puasa. Padahal kalau kita melakukan aktivitas fisik atau olahraga selama bulan Ramadan ini, maka selain mempertahankan hasil olahraga, hasil aktivitas fisik yang sudah ada sebelumnya, kita juga akan menjaga perilaku hidup sehat kita dan kita akan punya lebih banyak energi untuk bisa beribadah malam hari sehingga mendapatkan tadi door prize yang lebih besar lagi dan tidak merasa lelah sepanjang siang untuk beraktivitas apapun. Nah, selain itu, bonus yang lain adalah kita mempertahankan kekebalan terhadap penyakit, sehingga jangan khawatir kalau kita berolahraga selama puasa, kita malah akan lebih kebal. Imunitas kita akan lebih tinggi terhadap berbagai paparan penyakit, memperbaiki mood, menjaga kesehatan mental, dan tentunya menjaga kualitas tidur yang durasinya tentu lebih sedikit dibanding hari-hari biasa. Mitos kedua yang sering dipertanyakan orang adalah aktivitas fisik dan olahraga selama Ramadan akan berbahaya terhadap kesehatan. Berbahaya karena apa? Mungkin karena khawatir dehidrasi. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa walaupun kita berpuasa, kita berolahraga, apabila kehilangan air itu tidak lebih dari 2%, maka tidak akan menyebabkan hipohidrasi, tidak akan menyebabkan kita kemudian kehilangan air,
di dalam tubuh kita yang tidak tergantikan. Kalau kehilangan itu sampai 2%, ketika nanti kita buka puasa, kemudian kita mengganti air yang cukup ditambah dengan minuman yang mengandung elektrolit, maka di dalam waktu durasi setelah buka puasa sampai sahur, kita akan tetap bisa menggantikan kehilangan air yang tidak sampai 2% tadi. Maka kalau berolahraga kita dianjurkan untuk menimbang berat badan sebelum dan setelah olahraga. Ya, kita bisa melihat berapa banyak air yang hilang. Kalau kita melihat dehidrasi dari gelapnya urin yang kita keluarkan, mungkin tidak bisa membuktikan kehilangan persentase kehilangan. Maka lebih baik dengan mengukur berat badan. Dan sebaiknya olahraga atau aktivitas fisik itu dilakukan di tempat-tempat yang sejuk ya. Jadi jangan di tengah terik matahari ya, karena seperti hari ini tadi panas sekali, kemudian kita berolahraga siang-siang, nah tentunya dehidrasi pasti akan muncul. Tidak usah saat bulan puasa pun juga pasti mengalami dehidrasi. Kemudian dipertanyakan pula apakah kalau olahraga selama puasa ini kemudian akan menyebabkan gangguan tidur. Sebetulnya tidak, apabila tidur itu kita lakukan selalu pada jam-jam yang sama setiap hari. Jadi jangan asal ngantuk kita tidur, asal ngantuk kita tidur. Nah, tentunya malam hari sudah tidak ngantuk lagi, dan yang disalahkan adalah karena saya tadi berolahraga maka malam hari saya tidak bisa tidur ya, bukan demikian. Jadi sleep hygiene masih tetap harus dilakukan dan dilakukan pengaturan olahraga. Olahraga pagi hari setelah subuh itu boleh dilakukan olahraga ringan yang tentunya tidak menghasilkan keringat yang berlebihan sehingga tidak berisiko untuk dehidrasi yang banyak. Nah, kemudian sepanjang siang tidak berolahraga tapi tetap bergerak, tetap beraktivitas fisik. Ketika akan berolahraga dengan intensitas yang sedang sampai berat, itu boleh dilakukan setelah asar sampai maksimal 3 jam sebelum tidur. Nah, bagaimana kita menentukan intensitas olahraga? Kita bisa melihat, mengukur sendiri dengan talk test yang kita lakukan. Kalau kita masih bisa bernafas biasa, masih bisa menyanyi selama berolahraga tadi, maka intensitas olahraga kita adalah ringan. Tetapi kalau kemudian kita sudah mulai terengah-engah, tetapi masih bisa ngobrol, walaupun tidak lagi menyanyi atau bersiul, itu masuk ke intensitas sedang. Nah, kalau kita sudah megap-megap, sudah sulit untuk ngomong, itu berarti kita masuk ke intensitas yang tinggi. Nah, dengan memahami kondisi kita sendiri saat berolahraga, maka kita bisa kira-kira ya, olahraga sedang setelah asar sampai maksimal 3 jam sebelum tidur. Setelah itu jangan berolahraga lagi. Dan usahakan tidur di jam yang sama setiap hari. Jika memungkinkan, kita power nap siang hari, tidur sebentar 20 menit ya, untuk mengembalikan energi yang sebagian energi yang hilang untuk aktivitas fisik. Kemudian sering juga dipertanyakan apakah olahraga selama puasa ini menyebabkan mudah sakit dan cedera. Tentunya tidak, kalau ketika olahraga kita melakukan pemanasan dan pendinginan yang cukup. Frekuensi bisa dilakukan 3 sampai 5 kali seminggu, tetapi durasinya diperpendek. Kalau biasanya kita olahraga 1 jam, maka selama puasa kita cukup berolahraga 40 menit sampai 45 menit saja. Ya, dan kita tidak perlu mengejar kemajuan yang sudah kita peroleh sebelum puasa. Cukup untuk menjaga kebugaran, menjaga kesehatan, menjaga energi yang akan kita gunakan sehari-hari. Dan perlu diingat pula bahwa sholat tarawih yang kita lakukan, sholat malam yang kita lakukan itu bisa membakar kalori setara olahraga intensitas sedang. Tetapi syaratnya sesuai dengan ketentuan ya,
tumakninah, bukan kemudian kita sholatnya cepet-cepetan, keburu untuk dapat makan, pembagian makan misalnya ya. Nah, eh, kita tahu bahwa ada rekomendasi WHO untuk beraktivitas fisik. Apakah rekomendasi ini kita terapkan sesuai yang disampaikan selama bulan Ramadan? Tentunya ada beberapa penyesuaian. Ini adalah contoh bagaimana kita melakukan olahraga pada orang sehat selama bulan puasa. Kita tetap harus selalu melakukan pemanasan dengan intensitas yang ringan. Kalau kita ukur kurang lebih 50% dari denyut nadi 220 dikurangi usia. Harus dilakukan kurang lebih selama 5 sampai 10 menit sebelum kita berolahraga. Kemudian perlu dilakukan peregangan atau stretching. Kalau hari-hari biasa, stretching itu bisa dilakukan di luar olahraga. Tetapi di bulan puasa dia harus selalu mengikuti olahraga yang kita lakukan. Kemudian olahraga kardio atau olahraga aerobik dan olahraga beban itu dua-duanya kita lakukan. Jangan dipilih salah satu karena pada saat bulan puasa kedua jenis olahraga ini kita butuhkan. Ya, waktunya cukup 20 menit untuk kardio, intensitas ringan sampai sedang, sedangkan untuk beban itu cukup 10 menit. Setelah itu ditutup dengan pendinginan. Sudah selesai untuk olahraga 1 kali 1 hari. Nah, bagaimana pada penderita penyakit kronis? Ada beberapa hal yang perlu diwaspadai adalah apabila saat olahraga terjadi eh, rasa lelah, nyeri, pusing, berkunang-kunang, berkeringat dingin, sebaiknya segera dihentikan. Kemudian usahakan untuk selalu mengukur kadar gula darah dan tekanan darah. Ya, jangan absen untuk memantau kadar gula darah dan tekanan darah. Waktu olahraga maksimal 35 menit. Walaupun saya nggak capek, tapi tetap cukup 35 menit dan perhatikan hidrasi ketika sudah buka puasa. Ya. Nah, untuk penderita penyakit kronis, penderita kencing manis ataupun tekanan darah tinggi, olahraga sebaiknya dilakukan di sore hari menjelang berbuka. Jadi bukan pagi dan sore, cukup di sore hari menjelang berbuka dan dilakukan di tempat yang sejuk, tidak terkena terik matahari. Nah, Bapak Ibu, yang terakhir kunci untuk tetap bugar selama puasa adalah menyesuaikan dengan rutinitas kita. Jadi buatlah dia sebagai bagian dari aktivitas kita selama bulan puasa dan selalu mendengarkan, memahami apa yang diminta oleh tubuh kita. Pengen istirahat ya istirahat ya. Kemudian eh, sehingga olahraga itu tidak menjadi sesuatu hal yang dilakukan karena terpaksa, karena merupakan bagian dari kebutuhan tubuh kita. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Dokter Denny atas ulasannya. Aduh, ini yang disampaikan kok relatable sekali ya dok ya. Saya tertampar dari tadi dok. Ini dari tadi saya screenshot, 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 screenshot. Berarti bisa disimpulkan selama puasa pun tetap boleh ya dok ya olahraga ya. Bukan boleh lagi, Dokter Yona. Wajib. Wajib, oh iya benar malah wajib. Karena tadi disampaikan kalau tidak olahraga happy-nya hilang, sehatnya berkurang gitu ya. Dan sebenarnya dari yang disampaikan Prof. Diki juga tadi, selama Ramadan itu baiknya seluruh anggota tubuh kita itu digunakan untuk beribadah. Dan kalau menurut saya sendiri olahraga pun ibadah. Karena kalau dari hadis Nabi, mukmin yang kuat lebih baik dan dicintai oleh Allah. Wah. Nah, Apa aja baik. Kalau begitu kami buka sesi tanya jawab. Monggo Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian yang ingin bertanya olahraga apa yang bagus tadi sudah disampaikan. Olahraga intensitas yang ringan di subuh, sedang, saat asar gitu sudah disampaikan juga. Tadi juga menarik sekali disampaikan sholat tarawih pun membakar kalori setara olahraga intensitas sedang ya dok ya tadi ya. Berarti semakin banyak rakaat tarawihnya makin bagus ya dok. Berarti setelah ini asal pilihnya tidak yang cepat-cepat ya. oh iya. Tidak sampai kepalanya gitu ya. Berarti 23 rakaat cepet-cepet gak boleh ya dok ya?
Tidak baik ya, Dok. Baik, ini belum belum ada pertanyaan, tampaknya kalau begitu saya yang tanya dulu, Dok. Kalau tadi dari yang sudah disampaikan, kalau misalnya pada atlet, Dok, atlet yang sudah biasa olahraga itu bukan 3 kali seminggu, tapi 3 kali sehari, Dok. Nah, itu apakah peraturan yang tadi sudah disampaikan oleh Dokter Denny itu berlaku atau ada penyesuaian-penyesuaian tersendiri? Ya. Untuk atlet sedikit berbeda ya, Dokter Yona, karena atlet ada waktu-waktunya. Apakah atlet itu sedang menunggu atau sedang berlatih karena kompetisi atau dia tidak sedang musim kompetisi, memang memang dia atlet dan saat ini sedang bebas, itu kan akan berbeda ya. Kalau musim kompetisi dan dia sedang persiapan untuk kompetisi, tentunya ada jadwal yang harus dibuat. Tetapi kalau dia tidak ada lomba, tidak ada kegiatan yang lain, maka ya kita kita samakan seorang atlet itu dengan orang dewasa yang sehat. Baik, terima kasih Dokter Denny. Ini sudah masuk. Ada pertanyaan, Dokter? Ini ya. Assalamualaikum. Ada pertanyaan di room chat itu? Oh, iya. Tadi soalnya ada yang open mic. Oh, ini baik. Ini ada pertanyaan di room chat, Dokter. Atas nama Dini ini bertanya, kenapa aktivitas fisik dapat membuat mood dan imun baik ya, Dok? Mungkin dapat dijelaskan lagi, Dokter Dini. Nah, ini Iya, penasaran fisiologinya ini, Dok. betul. Monggo, Oke. Dokter. Nanti suatu hari keberapa nanti ada Dokter Widya ya yang akan menjelaskan tentang imun ya. Iya. Ya, tapi kalau kita secara umum bahwa olahraga yang kita lakukan itu tentunya akan membangkitkan berbagai macam fungsi baik dari tubuh kita. Salah satunya adalah hormon hormon bahagia. Ya, hormon bahagia itu akan dihasilkan lebih banyak ketika kita melakukan olahraga. Nah, sehingga hormon ini yang kemudian akan membuat kita lebih happy. Dan tentunya ketika kita berolahraga, aliran darah yang menuju ke otak ini akan menjadi lebih lancar. Nah, ketika aliran darah yang menuju ke otak lebih lancar, pasokan oksigen yang dibutuhkan untuk metabolisme sel-sel di otak dan di tempat-tempat lain di seluruh tubuh akan menjadi lebih lancar. Nah, karena kalau bahan makanannya cukup, fungsinya akan terjaga dengan baik, maka tentunya tubuh kita akan menjadi lebih bugar. Ketika tubuh itu bugar, orang yang sehat di mana-mana pasti akan merasa bahagia, badannya tidak sakit-sakit, ya kan? Menghadapi sesuatu masalah itu pun bisa dipecahkan dengan ringan karena sel-sel otaknya akan bekerja dengan lebih baik. Ya, demikian juga termasuk bagaimana kekebalan tubuh kita ini akan bekerja dengan lebih baik, dihasilkan lebih banyak, lebih mudah untuk melawan berbagai macam bakteri ataupun virus yang kemudian berusaha untuk masuk ke dalam tubuh kita. Demikian ya, Dokter Riona. Ya, terima kasih Dokter Denny. Saya rasa sudah terjawab, Ge. Mbak Dini ya tadi ya yang bertanya. Apakah ada pertanyaan lain? Wah, ini ada pertanyaan lagi, Dok. Dari Bu Zulis Ikawati. Olahraga yang paling sesuai saat sedang berpuasa. Olahraga yang sesuai itu tentunya satu harus sesuai dengan minat dan kemampuan. Ya, jadi tidak ada kemudian standar olahraganya harus ini tidak karena menyesuaikan masing-masing. Hanya yang kita atur adalah tadi waktu olahraga dan juga intensitasnya. Kalau pagi itu ringan saja, apakah mau jalan-jalan sebentar 30-40 menit di sekitar rumah atau mau senam-senam ringan menggunakan YouTube yang intensitas paling ringan itu diperbolehkan. Kemudian di sore hari kita tingkatkan lagi sampai kemudian denyut nadi kita itu mencapai denyut nadi yang 220 dikurangi usia dikalikan sekitar 70% ya. Jadi dan apakah mau lari dengan treadmill, jogging, bersepeda itu boleh sambil diukur denyut nadinya.
dan mestinya ditambah dengan olahraga beban. Ya, pakai beban ringan, gula 0,5 kilogram kita angkat, kemudian 8 kali hitungan, 2 kali pengulangan itu cukup. Begitu, Baik, terima kasih Diana. dokter. Ini ada pertanyaan lagi dan saya rasa ini pertanyaan terakhir ya Bapak Ibu dan teman-teman karena kita masih ada satu topik lagi. Kalau enggak nanti sampai terawih kita ini nanti webinarnya ya. Baik, ini pertanyaannya dua dokter. Yang pertama, kalau olahraganya dilaksanakan setelah terawih, efeknya bagaimana dok? Waduh, saya bisanya baru setelah terawih ini. Dan pertanyaan kedua, kalau bersih-bersih rumah, nyapu, ngepel, berkebun itu sudah mewakili olahraga belum sih dokter? Monggo dokter Deni. Iya. Kalau setelah, jadi prinsipnya olahraga itu harus berhenti 3 jam sebelum kita tidur. Nah, kalau Bapak Ibu olahraga setelah tarawih, berarti akan sangat mendekati waktu tidur. Berbagai penelitian memang dilakukan untuk efek olahraga pada malam hari ini. Tetapi kalau kita mengingat bahwa kita nanti masih harus bangun sahur, ya, kalau kemudian kita kesulitan tidur karena terlalu lelah, sebetulnya begini. Kalau kita berolahraga, jantung kita akan memompa lebih kuat, lebih cepat. Nah, setelah olahraga, dia tidak kemudian tiba-tiba berhenti, kembali ke kondisi semula. Jantung dan yang lain pasti akan kembali ke posisi istirahat, itu membutuhkan waktu. Nah, waktu yang dibutuhkan tergantung kondisi kesehatan masing-masing. Kalau atlet ya 3 menit ya saya sudah kembali ke posisi istirahat. Tapi mereka yang tidak rajin berolahraga mungkin butuh waktu yang lebih panjang. Bahkan pada beberapa orang yang usia sudah lebih dari 40 tahun, kita membutuhkan waktu yang jauh lebih panjang lagi. Nah, kalau belum kembali ke posisi istirahat, kita tentunya tidak bisa kemudian tiba-tiba tidur dengan nyenyak untuk mengistirahatkan seluruh tubuh. Maka waktu tidurnya menjadi lebih panjang. Nah, padahal nanti kita harus bangun sahur. Jadi waktu tidurnya lebih pendek lagi. Begitu pendek waktu tidurnya, maka seluruh kegiatan tubuhnya pasti akan terganggu. Jadi lebih baik olahraga tadi dihentikan 3 jam sebelum sholat tarawih. Nah, kemudian pertanyaan kedua, apakah berkebun, bersih-bersih rumah itu menggantikan olahraga? Tidak. Dia merupakan bagian dari aktivitas fisik, iya, tetapi tidak menghilangkan, tidak bisa menggantikan manfaat yang diperoleh dengan berolahraga. Maka dua-duanya harus tetap dilakukan. Begitu, Dokter Yona. Baik, terima kasih banyak Dokter Deni. Sementara ini kami cukupkan terlebih dahulu nggih, Bapak Ibu dan teman-teman untuk sesi tanya jawab topik kedua. Terima kasih banyak Dokter Deni sudah berkenan untuk ngaso bersama teman-teman semua di sini. Kita akan segera melanjutkan topik ketiga dan topik terakhir di sore ini ya, karena sudah semakin sore juga ini. Dan tidak kalah menarik juga dan sangat relatable juga. Yang akan kita bahas ini adalah ibadah puasa bikin tidur kurang. Wah, ini tadi sempat kesebut ini di topik kedua. Bahaya nggak sih? Nggak bahaya tah? Nah, gitu ya. Ini langsung kita sambut narasumber ketiga kita, Dokter Jajar Setiawan, MSc PhD. Assalamualaikum, dokter. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini Dokter Jajar virtual backgroundnya juga versi Iya, sudah matahari terbenam ya, dok ya? Sudah sesuai. maghriban, virtual backgroundnya sudah maghrib ya, dok? Baik, monggo dokter, ini kami penasaran sekali nih dok. Kita tuh kan biasanya kalau di hari-hari biasa gitu ya, tidur 8 sampai 10 jam sehari ya dok ya. Kecuali mungkin mahasiswa yang banyak tugas atau melembur persiapan ujian seperti saya. Dan selama bulan Ramadan ini jam tidur kita berkurang karena baru pulang tarawih malam, mungkin ada yang lanjut tadarusan hingga tengah malam dan lain sebagainya. Kemudian harus bangun lagi pukul 3, pukul 4. Yang seperti itu bahaya nggak sih, Dok? Monggo dokter kalian persilahkan. Ya, baik, terima kasih Dokter Yuna. Ini saya izin share screen ya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, jadi saya awali dengan eh, slide ini ya. Jadi pergantian malam dan siang yang ternyata eh, untuk dibuktikan terjadi juga efeknya di dalam tubuh manusia itu memerlukan waktu yang sangat panjang ya.
Padahal di surat Al-Quran, surat Ali Imran 190, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi serta pergantian malam dan siang, terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal. Nah, ini sangat sesuai dengan penemuan ya, yang terutama kita tahu bahwa ternyata di dalam tubuh kita itu juga ada jam biologis ya, baik yang dia bersifat sentral maupun di setiap jaringan tubuh yang itu terkait dengan pergantian siang dan malam. Nah, untuk perjalanan membuktikan secara ilmiah juga sangat panjang di sini tentang efek apa ya istilahnya gelap terang terhadap irama biologis di dalam tubuh manusia dan juga makhluk hidup lainnya ya, sehingga pada tahun 2017 kita ingat bahwa eh, tiga peneliti mendapatkan Nobel karena dapat atas penelitian yang mengungkapkan mekanisme molekuler genetik bagaimana irama sirkadian itu terjadi di dalam tubuh makhluk hidup. Nah, kalau pada tubuh manusia bagaimana? Nah, ini semakin banyak penelitian tentang hal tersebut dan eh, sebelumnya juga diketahui bahwa ada fungsi-fungsi dari tubuh manusia yang optimal pada jam-jam tertentu menurut irama 24 jam. Sehingga ini disebut dengan irama sirkadian. Jadi berulang dalam jangka waktu 24 jam. Misalnya di sini kita lihat ketika tidur ya ini 6 pagi sampai 6 sore ini siang hari ya terjaga, kemudian 6 sore sampai 6 pagi berikutnya ini dalam kondisi yang tidur secara simpelnya. Nah, ini ada peningkatan misalnya pembelahan sel yang paling optimal pada malam hari. Kemudian terkait dengan misalnya tadi aktivitas fisik ya atau performa olahraga ini juga ada puncak-puncak dari kemampuan otot di sore hari. Juga memori ini juga pada siang hari. Jadi ada pola-pola tertentu dan ini ternyata berulang dalam jangka waktu 24 jam. Nah, ini juga kita lihat bahwa ada berbagai macam variasi, ya variasi irama dari masing-masing eh, fungsi tubuh manusia, ya, yang terkait dengan gelap terang. Ya. Jadi kalau kita lihat di bawah ini waktu atau saat paling dalam tidurnya itu sekitar pukul 2 pagi ya. Kemudian nanti eh, ada peningkatan tekanan darah, kemudian kewaspadaan itu ternyata paling tinggi pada 10 pagi ya. Kemudian nanti ada hal-hal terkait dengan workout atau olahraga ini mungkin ya yang tadi disinggung oleh Dr. Denny ya. Jadi secara irama sirkadian itu koordinasi kemudian reaction time ya serta kekuatan otot ini optimal sekitar pukul 3 sampai 5 sore. Kemudian selanjutnya ada peningkatan tekanan darah dan pada malam hari sebelum tidur itu ditandai dengan peningkatan dari sekresi melatonin yang nanti terkait dengan irama bangun dan irama tidur. Nah, jadi aktivitas manusia ini sangat dipengaruhi oleh eh, cahaya matahari dan memang terdapat suatu jam biologis yang ada di setiap bagian tubuh manusia. Nah, ini adalah gambaran bahwa sebenarnya untuk bisa tetap sehat itu harus sinkron antara irama yang diatur oleh jam biologis di otak atau master clock ini ya. Kemudian irama jam biologis yang ada di perifer atau di jaringan serta sel di berbagai bagian tubuh kita gitu ya. Nah, ini harus disinkronkan ya sehingga akan mencapai fungsi optimal ya apakah pada siang hari atau pada malam hari ya atau pada jam-jam tertentu. Nah, yang paling kuat sinyal dari sinkronisasi ini adalah sinyal gelap terang atau sinyal adanya cahaya pada siang hari dan hilangnya cahaya pada malam hari. Jadi ini berpengaruh dengan irama sirkadian di tubuh kita. Nah, bagaimana cara mensinkronisasinya? Ini ada berbagai macam jalur yang melalui neural ya, syaraf, kemudian melalui hormon dan juga substansi dari
yang beredar di darah lainnya. Ya. Nah, ini adalah mekanisme bagaimana kita bisa bangun dan tidur itu dipengaruhi oleh adanya cahaya dan kegelapan ya. Jadi pergantian siang dan malam. Nah, ini dimediasi oleh adanya peningkatan serum melatonin ya pada malam hari ketika gelap. Jadi sekresi melatonin ini akan dihambat oleh adanya eh, cahaya yang diterima oleh mata ya. Jadi ketika siang hari melatonin akan sangat minimal, kemudian ketika sore hari ya itu sudah mulai redup cahaya matahari, dia mulai meningkat, kemudian nanti mencapai puncaknya dan kemudian menurun menuju ke rendah lagi ketika sudah mulai eh, pagi hari gitu ya. Jadi ini irama yang terjadi di melatonin dan berpengaruh terhadap regulasi dari tidur. Nah, melatonin ini selain berpengaruh pada regulasi tidur, ya, pengaturan tidur, itu juga mempunyai efek antiinflamasi, antioksidan, dan juga berpengaruh terhadap sistem imun. Ya. Nah, sekarang kembali ke pertanyaan, kalau misalnya kurang tidur, ya, apakah itu akan berbahaya pada tubuh atau tidak? Ya. Nah, jadi di sini ada penelitian ya dari referensi bahwa eh, ketika kondisi kurang tidur itu terjadi pada seseorang, maka akan bisa terjadi perubahan atau ketidakseimbangan mental, ya. Kemudian ada perubahan suasana hati, itu bisa, bahkan bisa meningkatkan terjadinya microsleep, ya. Kemudian kelelahan pada siang hari, yang ini bisa juga nanti menyebabkan peningkatan kesalahan di dalam bekerja atau peningkatan kejadian tabrakan gitu ya. Jadi ada hal-hal yang secara akut terjadi kalau malamnya itu kurang tidur. Nah, ketika ini terjadi dalam jangka panjang, itu nanti akan berpengaruh ke hampir semua bagian tubuh kita, ya, karena tidur mempunyai fungsi restoratif terhadap otak dan juga sel-sel tubuh lainnya. Nah, kalau tidak cukup tidurnya, maka akan meningkatkan risiko gangguan-gangguan pada semua sistem tadi ya. Misalnya di otak, ya tadi terkait dengan fungsi otak, kemudian ada diabetes, ada risiko obesitas meningkat, kemudian imunitasnya berkurang misalnya, dan risiko eh, penyakit kardiovaskuler meningkat. Nah, bagaimana dengan kondisi ketika Ramadan? Jadi di sini ada semacam review di suatu artikel jurnal bahwa memang ada perubahan dari pola tidur ketika Ramadan dan ketika sebelum Ramadan gitu ya. Jadi ketika eh, selain bulan Ramadan ini bangun, kemudian beraktivitas ya siang hari, kemudian malamnya mungkin sekitar jam 10 gitu tidur ya atau jam 11 ya. Nah, ketika Ramadan di sini ada waktu sahur yang nanti akan eh, mengintervensi atau istilahnya me, apa ya istilahnya membuat ketika kalau non Ramadan itu masih tertidur ini harus bangun untuk makan sahur ya kemudian nanti tidur kembali kemudian bangun. Nah, pagi atau siang hari ini ada eh, tidur siangnya gitu ya. Jadi polanya seperti ini dari beberapa penelitian ya salah satunya ya tidak mesti seperti ini tapi salah satunya seperti itu. Jadi di sini kita lihat bahwa ada eh, perubahan pola bangunnya lebih awal atau istilahnya ada intervensi dari sahur ya kemudian untuk tidurnya ini lebih lambat atau lebih malam mungkin karena aktivitas yang khusus terjadi pada bulan Ramadan misalnya tarawih dan sebagainya ya. Kemudian ini terkait dengan pola makannya. Jadi kalau pola makan ketika sahur, ya, kemudian pada saat Ramadan, ini ketika Ramadan biasanya pola makannya lebih lebih besar atau lebih porsinya lebih banyak daripada sahur, ya. Kemudian dari non Ramadan juga akan ada perbedaan. Nah ini pola yang berubah, ya. Salah satu contohnya. Ada juga pola yang istilahnya untuk durasi tidur itu tidak berubah ya. Misalnya di atas ini adalah
pola bangun dan tidur yang biasa atau non Ramadan, dan yang bawah ini adalah bangun dan tidur ketika Ramadan. Ya, ketika waktu eh, makan atau waktu sahur itu membuat bangun, ya. Kemudian pada malam hari itu waktu tidurnya tetap sama seperti biasanya, maka akan terjadi pengurangan atau penurunan durasi dari tidurnya. Dan salah satu strategi kalau ingin mempertahankan durasi, ya, di sini kita bisa memajukan dari waktu tidurnya, ya, misalnya biasanya pada pukul 10 atau 11 menjadi pukul 9 atau 10 gitu ya. Jadi durasi tidur itu akan sama, ya, untuk tidurnya. Ya. Nah, ini adalah kuantitas tidur, ya, atau durasi tidur yang direkomendasikan. Kita tahu kalau ternyata untuk kebutuhan atau rekomendasi tidur ini eh, semakin tua akan semakin menurun untuk durasinya, ya. Jadi semakin eh, muda ini kita lihat semakin banyak tidur yang dibutuhkan oleh misalnya bayi-bayi lahir, ya, daripada pada usia yang remaja. Nah, pada usia kebanyakan dari yang wajib puasa, yaitu dewasa muda atau dewasa, ya. Ini rekomendasi untuk durasi tidur adalah 7 sampai 9 jam, ya. Tapi harap diingat ini adalah suatu eh, penelitian yang mengambil rata-rata. Di sini ada angka 6, ya. Ada angka 6 yang mungkin saja untuk orang-orang tertentu itu sudah cukup untuk durasi tidur 6 jam per hari. Bahkan ada penelitian yang 5,5 jam pun, ya, bisa jadi kalau sudah efisien atau berkualitas itu bisa cukup untuk kebutuhan tidur seseorang. Nah, ini untuk kualitas tidur seperti apa, ya? Tadi kita bicara tentang kurang tidur itu apakah kuantitasnya atau kualitasnya, ya. Nah, kalau ditinjau dari kualitas, ya, di sini untuk tidur malam hari itu yang baik adalah yang sampai mencapai semua siklus tidur. Artinya sampai ke tahap tidur dalam di stage 3 dan 4 di sini, ya, kemudian nanti akan berulang siklusnya, ya. Nah, ketika tidur dalam di sini ada semacam peningkatan sekresi dari hormon pertumbuhan yang nanti berpengaruh ke regenerasi dan sebagainya, ya. Dan disebutkan bahwa fase inilah yang paling restoratif atau terjadi perbaikan yang optimal di sel-sel tubuh kita. Nah, kualitas tidur itu juga eh, dilihat dari kedalamannya, juga dari tanda-tandanya, ya. Jadi sleep latency ini ada eh, orang yang jika tidur itu perlu lebih dari 30 menit misalnya untuk bisa terlelap. Jadi sudah di tempat tidur pukul 8, ya, misal, atau 9 tapi tidurnya baru pukul 11 gitu. Jadi ini menunjukkan kualitas tidur yang kurang. Atau pada malam hari itu kalau satu kali bangun pada malam hari itu masih dianggap normal, ya. Kalau lebih dari itu kemungkinan dapat mengganggu siklus ini. Kemudian total terjaganya, ya, ketika misalnya bangun dari tidur malam hari itu sebaiknya memang bisa langsung tidur lagi, ya. Nah, kalau durasi untuk dia terjaga setelah tidur pertama ini kok ternyata lama, ya, misalnya sejam atau 2 jam, itu juga menunjukkan kualitas tidur yang kurang, ya. Lalu sleep efisiensi, ya. Jadi ini terkait juga dengan sleep latensi, ya. Jadi ada yang sudah di tempat tidur, ya, tetapi misalnya 6 jam di tempat tidur, tapi hanya 4 jam yang dia benar-benar terlelap gitu ya. Jadi hanya sekitar 4/6% gitu ya. Jadi sangat rendah persentasenya yang dia benar-benar tertidur gitu. Itu juga menunjukkan kualitas tidur yang kurang baik gitu ya. Nah, jadi bagaimana untuk istilahnya menjaga agar tidur kita cukup, ya, cukup secara kuantitas ataupun kualitas, ya. Jadi kalau misalnya kuantitas itu, ya, hanya salah satu dari yang nanti berpengaruh terhadap cukup atau tidaknya tidur, ya. Kualitas itu juga perlu kita perhatikan, ya. Nah, pertama kita harus mengingat bahwa sinyal atau irama sirkadian itu paling kuat adalah
dari sinyal cahaya, tetapi juga dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor lainnya, misalnya dengan aktivitas fisik. Jadi tadi menyambung dari Dr. Denny, ya, aktivitas pagi hari setelah subuh itu masih boleh dilakukan, ya, asal tidak berkeringat, dan itu akan memperkuat irama sirkadian kita. Atau misalnya aktivitas pada sore hari, ya, menjelang buka puasa, ya, itu nanti akan membuat tubuh lebih nyenyak untuk tidur pada malam harinya. Kemudian terutama di sini adalah adanya konsistensi, itu juga penting. Jadi bangun dan tidur pada waktu yang sama. Misalnya pada malam hari jam 10 tidur, bangun jam 3 gitu secara konsisten, ya. Itu penting untuk eh, dibuat keteraturan. Kemudian ketika senja hari, ya, atau sore hari itu juga sudah mulai untuk diredupkan cahaya-cahaya di dalam rumah, ya. Sehingga nanti ketika jam 9, 10 atau waktu tidur itu melatonin sudah dalam kondisi yang optimal untuk menginduksi atau memicu ngantuk gitu. Lalu juga, nah ini yang sulit karena zaman sekarang, ya, ada listrik, kemudian ada berbagai macam gadget, ya. Exposure dari cahaya di malam hari ini memang sebaiknya diminimalkan, ya, agar nanti tidak memperlambat eh, waktu untuk tidur kita. Kemudian olahraga tadi juga bisa dilakukan. Kemudian cahaya di luar, ya, membuka jendela itu penting, ya, membuka jendela ketika pagi hari, ya. Kemudian apa pada malam pada siang hari juga dibuka sehingga nanti intensitas cahaya yang masuk optimal, ya. Nah, itu akan memperkuat, ya, strategi ini memperkuat irama sirkadian di dalam tubuh kita, ya. Jadi kalau eh, ya ini yang terakhir, ya. Nah, ini saya kutip ini mungkin dari Dr. Yona juga, ya, di pertemuan terakhir, ya. Ya, dan karena rahmatnya dia jadikan untukmu malam dan siang supaya kamu beristirahat pada malam itu dan supaya kamu mencari sebagian karunia-Nya pada siang hari dan agar kamu bersyukur kepadanya. Al-Quran surat Al-Qasas 73. Ya, jadi di sini mungkin kembali ke kecukupan tidur itu sangat personal, ya. Apakah itu durasi atau kualitas, ya. Yang mengetahui adalah diri masing-masing apakah cukup atau tidak. Dan yang paling penting di sini kita jangan sampai menomorduakan tidur, bahwa tidur adalah juga kebutuhan, ya, kebutuhan dan istilahnya ibadah juga, bahwa ibadah di bulan Ramadan ini kan 24 jam pada siang dan malamnya. Jadi tidak hanya pada siangnya atau salah satunya gitu. Jadi tadi kembali ke kalimat dari Prof. Diki, ya, jadi seluruh tubuh kita, ya, dari ruang dan waktu itu dipersiapkan untuk proses pendidikan di bulan Ramadan ini. Ya, terima kasih Dr. Yuna. Masya Allah, terima kasih banyak Dokter Jajar atas wawasannya. Ini kalau membicarakan irama sirkadian itu memang tidak ada habisnya ya dok ya sebenarnya ya. Iya. Memang menarik sekali tadi disampaikan kalau setiap organ bahkan setiap sel di tubuh kita itu ada jamnya sendiri-sendiri ya, ada iramanya sendiri-sendiri. Begitu bergeser karena kurang tidur misalnya itu bisa berbahaya, tapi bisa kita kurangi dampak buruknya dengan meningkatkan kualitas tidurnya tadi ya dokter Jajar ya. Ye, monggo ini kami buka lagi sesi tanya jawab Bapak Ibu yang ingin bertanya. Oh, ini sudah ada pertanyaan dokter dari Bu Anafiati. Untuk orang-orang yang kerjanya atau shift kerja malam, bagaimana pengaturan tidur yang tepat, dokter? Wah, ini pertanyaan yang banyak sekali ditanyakan dokter Jajar. Monggo dokter, silahkan. Ya, jadi ini pertanyaan yang sulit, ya, karena shift shift kerja malam ini, ya, memang secara irama sirkadian akan mengubah dari irama yang reguler, ya. Tetapi ada istilahnya yang namanya kemampuan tubuh manusia untuk beradaptasi, istilahnya meminimalkan efek samping dari gangguan irama sirkadian. Misalnya yang pertama itu untuk pemilihan shiftnya itu tidak secara berturut-turut, misalnya Senin Selasa gitu, ya, tetapi diberi jeda gitu. Jadi ada waktu untuk recovery di fungsi tubuh manusia. Kemudian yang kedua, nah ini ketika shift malam hari itu juga istilahnya tetap memperhatikan kesehatan fisik secara umum, ya. Misalnya olahraga atau makanan, nutrisi itu penting sekali agar efek yang terjadi ketika ada gangguan irama sirkadian yang
temporal, artinya ini kan tidak terus-terusan ya. Kalau terus-terusan nanti akan adaptasi, malah bergeser gitu ya. Tapi kalau temporal seperti ini adalah meningkatkan kemampuan tubuh untuk menetralisir efek dari negatif gangguan irama sirkadian gitu. Iya. 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 Baik, terima kasih atas jawabannya Dokter Jajar. Tadi mungkin sudah terjawab ya. Oh, itu ini tapi ada pertanyaan lagi, Dok. Ini kalau yang permanen nih, misalnya penjual di malam hari jualannya. Tadi sepertinya sudah agak tersampaikan sedikit ya, Dok ya, kalau memang kita dianugerahkan Allah kemampuan untuk beradaptasi ya, Dokter ya. Tapi Ya, mungkin bisa disampaikan lebih dalam lagi, Dokter. ya. Jadi kalau terjadi secara rutin, itu tubuh manusia punya istilahnya kemampuan untuk membuat irama sendiri. Jadi menyesuaikan dengan eh, keseharian yang dilakukan gitu. Jadi misalnya ada pergeseran waktu tidur gitu ya. Jadi sebelumnya misalnya jam 10, kemudian karena berjualan tidurnya jadi jam 12 malam atau jam 1 malam gitu. Nah, tubuh mempunyai kemampuan untuk menggeser irama itu ya. Jadi mungkin nanti akan lebih lambat bangunnya dan sebagainya ya, itu bisa terjadi ya. Yang malah kurang baik itu ketika ketidakteraturan terjadi. Jadi kadang tidurnya awal, kadang malam larut dan sebagainya sehingga tubuh tidak punya kemampuan atau kurang bisa untuk menyesuaikan perubahan-perubahan yang terjadi gitu. Ya. Ya memang untuk dampak buruknya memang ini ya sangat individual sekali ya karena memang ada tipe-tipe orang yang secara kronotipe itu dia aktif malam hari ada ya. Ada yang dia aktif terutama pagi hari. Jadi tergantung juga tipe dari eh, tiap masing-masing individu apakah dia yang kronotipe late atau early ya. Ya. Baik, terima kasih Dokter Jajar. Ini ada satu pertanyaan lagi, Dokter, dan ini saya rasa pertanyaan terakhir ya, Bapak Ibu hadirin sekalian, karena sudah hampir mendekati waktu buka. Baik, pertanyaannya izin bertanya, Dokter, kalau bangun terus karena ingin berkemih lebih dari sekali, itu apa yang sebaiknya dilakukan untuk memperbaiki kualitas tidur, gitu, Dok? Apakah nanti sebelum tidur jangan minum atau bagaimana, Dokter? Ya. Oh, enggak. Ya, jadi untuk sering berkemih ya pada malam hari itu memang dapat mengganggu kualitas tidur, terutama pada misalnya orang-orang yang menderita diabetes ya, yang poliuri itu ya. Atau kalau tidak banyak minum ya, sebelum tidur banyak minum nanti akan beberapa kali mungkin buang air kecil gitu. Ya, jadi dibatasi untuk minum sebelum tidur itu juga eh, tidak berlebihan ya. Kemudian kalau pada malam hari misalnya bangun untuk eh, buang air kecil ya, itu kalau kualitas tidur atau kondisi umum baik itu bisa segera tidur kembali. Jadi tidak masalah untuk bangun ya, kemudian buang air kecil, kemudian nanti akan ada waktu lagi seharusnya ya. Kalau tidak dalam kondisi patologis atau penyakit itu ada beberapa waktu eh, sehingga kandung kemih ini terisi ya. Jadi beda antara pipis yang dia sebabnya kandung kemih penuh dengan anyang-anyangan. Nah, kalau anyang-anyangan ini yang sangat mengganggu ya, dikit-dikit terasa tapi ternyata itu bukan karena penuh, karena ada mungkin kondisi yang kurang baik di kandung kencing atau penyakit-penyakit lainnya. Jadi harus dicari tahu dulu itu. Ya, ya, ya. Baik, terima kasih banyak Dokter Jajar. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ini karena waktunya sudah menunjukkan pukul 5.18, sepertinya untuk topik ketiga sekaligus topik terakhir dari acara Ngaso sore ini akan kita cukupkan dulu. Sebelum itu kami mohon berkenan Prof. Diki dan Dokter Denny, Dokter Jajar beserta hadirin semua yang ada di Zoom untuk open cam, kita foto bersama terlebih dahulu ya. Mbak Etsa, mohon bantuannya untuk bisa diberi aba-aba dan di screenshot nanti ya. Oke, siap. Ini monggo disiapkan dulu Bapak Ibu untuk open cam, kita berfoto bersama. Oke, ready? Siap ya? Satu, dua, tiga. Oke. Ya. Slide selanjutnya, ya kita gantian. Satu, dua, tiga. Iya. Oke. Ya, sudah. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Etsa.
Ini apa yang belum ke foto nggak apa-apa, nanti bisa selfie sendiri dengan layar Zoom-nya ya, bisa, boleh ya. Kita sudah sampai di penghujung acara Ngaso episode pertama. Kami sampaikan terima kasih kepada narasumber dan hadirin semua yang sudah berkenan ngaso bersama. Insya Allah di pekan depan dan pekan depannya lagi akan ada episode-episode ngaso berikutnya. Untuk tanggalnya akan segera kami umumkan, jadi monggo kami senantiasa menyambut dengan bahagia kehadiran Bapak Ibu dan teman-teman semua. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Izin kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Dr. warahmatullahi Nun, Terima wabarakatuh. kasih. Dr. Yona, Dr. Denny, Terima Mbak kasih Etsa. Prof. Terima Diki. kasih Prof. Ya, Diki. Nun. salam sehat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.